Berikut ini adalah contoh summary report mengenai anggaran pribadi. Bisa dilihat pertama, ada beberapa variabel, yaitu penghasilan bulanan, pengeluaran bulanan, maupun tabungan bulanan yang nantinya akan menjadi variabel penentu dalam suatu report tersebut. Dari penghasilan bulanan, ini ada terdapat sumber penghasilan kantor dan sumber penghasilan investasi. Kemudian untuk pengeluaran bulanan, ini ada beberapa item, contohnya KPR sebesar 1.500.000, listrik 1 juta, dan seterusnya. Kemudian ada variabel lagi, yaitu tabungan bulanan. Untuk tabungan ini juga termasuk dalam pengeluaran. Dan setelah ditotal, penghasilan bulanan adalah 6.500.000 dan pengeluarannya 5.075.000, dan total tabungan bulanan 500.000. Sehingga dari penghasilan 6.500.000 tersebut dikurangi pengeluaran dan tabungan, maka sisa saldo kas adalah 925.000. Dari sini kita dapat presentasinya bahwa pengeluarannya masih lebih kecil daripada penghasilan, sehingga ini merupakan arus kas yang baik. Dan presentasi yang dibelanjakan hanya 78% dari penghasilan bulanan. Berikut adalah contoh dari bentuk filingan yang saya selalu buat. Masing-masing dari dokumen yang masuk ke bagian saya akan langsung saya filing sesuai dengan nama-nama yang tertera pada filingnya. Apabila misalnya dia adalah dokumen delivery order, maka akan saya masukkan ke dalam dokumen delivery order di sini. Misalnya dia tenant circular, akan saya masukkan ke sini. Apabila dia adalah surat tugas, akan saya masukkan ke sini. Begitu seterusnya. Dan untuk masing-masing folder ini memang terlihat kosong karena daily akan langsung saya filing kembali setiap minggunya di akhir hari, misalnya hari Jumat. Kalau memang liburnya hari Jumat, besoknya weekend. Tapi kalau misalnya hari Kamis, maka akan saya filing di hari Kamis kalau Jumatnya libur. Jadi tidak akan ada filing yang tertinggal, jadi semuanya akan tetap rapih dan sudah masuk pada dokumen filing. Dari filingan dokumen yang saya simpan di dalam folder ada banyak, seperti scan berita acara, scan daftar hadiah, scan circular letter, scan tanda terima, scan surat penawaran, scan list harga barang. Semuanya saya susun dengan rapi agar ketika kita mencari sesuatu, semuanya menjadi lebih gampang. Ini contoh dari scan daftar hadir. Setiap daftar hadir yang saya scan pada folder sebelumnya, semuanya saya susun secara rapi berdasarkan kegiatan, kemudian tanggal daftar hadir tersebut diambil. Contoh lainnya, di sini ada scan untuk tanda terima. Saya perjelas juga dengan tanggal di mana scan tersebut diambil. Kemudian contoh lainnya adalah scan data pembayaran. Nah, di dalam data pembayaran ini ada beberapa invoice yang saya scan. Setiap pembelian yang kita beli, invoice tersebut akan saya susun secara rapi berdasarkan tempat di mana saya membeli atau membelanjakan barang tersebut. Seperti ini adalah contoh di dalam invoice Snappy, di mana di Snappy saya beberapa kali melakukan pembelian, seperti untuk pembelian kartu ucapan, pembelian label nama, pembelian poster, dan finishing beserta tanggal di mana saya melakukan hal tersebut. Demikian. Ini adalah template WO yang kita gunakan. Di sini kita bisa lihat, kita bisa menaruh logo di atas. Di bagian sini kita bisa menaruh logo. Kemudian kita juga bisa untuk di sini kita bisa lihat ada nomor, ini nomor WO yang akan selalu berganti.
Kemudian kalau ini nomor yang di atas ini adalah nomor di mana versi WO ini digunakan, revisi keberapa dari versi sebelumnya, dan kira-kira WO ini berlaku sampai kapan untuk template-nya. Kalau ini adalah diisi oleh pemakai fasilitas, maksudnya adalah karyawan yang mengajukan WO tersebut. Karyawan akan diminta isi untuk namanya, nama divisi, lantai. Apabila ada pemberitahuan lainnya bisa dimasukkan di lainnya. Kemudian barang apa yang bermasalah, bisa kunci, locker, meja kerja, electrical. Untuk lokasi bisa diisi lokasi di mana ditemukannya, misalnya ada di bawah meja atau di mana. Dan untuk kondisi fasilitas ini untuk menjelaskan apakah fasilitas itu pada saat ditemukan masih dalam keadaan hidup, sudah mati, memang tidak bisa digunakan sama sekali, atau error. Untuk keterangan apabila untuk menjelaskan bagaimana WO tersebut, barang tersebut digunakan. Kemudian kita bisa masuk ke yang diisi oleh teknisi, yaitu analisa masalahnya, masalah apa yang terjadi, dan kira-kira penyebab kerusakannya, dan tindakannya seperti apa. Di bagian analisa masalah kita bisa memasukkan nomor, nama material, satuan material yang dibutuhkan, jumlah dan totalnya. Kemudian nama teknisi yang menyarankan hal tersebut. Kemudian bisa dilakukan tindakan. Tindakan di sini misalnya tanggal berapa, apakah sudah mulai, kapan mulainya, apakah masih menunggu atau langsung selesai. Apabila sudah selesai bisa langsung diparaf. Misalnya nanti ganti shift teknisinya, mereka bisa masuk kembali ke di sini, bisa menuliskan lagi di kolom kedua tanggal berapa, kemudian statusnya masih menunggu lagi atau gimana, bisa diparaf lagi. Apabila sudah selesai, pemakai fasilitas bisa menandatangani di sini nama, jabatan, dan tanda tangannya. Kemudian akan disetujui oleh BM dan Chief Engineering yang mengetahui hal tersebut. Demikian.